Halo semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Hilmi Firmansyah, salah satu mahasiswa KKN WPM UGM tahun 2021 di Desa Cawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pengenalan dasar-dasar pemrograman. Nah, yang pertama itu apa sih pemrograman itu? Mungkin kita kurang kurang sering mendengar apa arti pemrograman, padahal kita sering menggunakannya di setiap hari. Contohnya apabila kita memiliki handphone, nah dalam handphone itu pasti ada pemrograman yang telah dibuat. Entah kita menggunakan WhatsApp, Facebook, atau aplikasi lainnya, itu berawal dari pemrograman. Jadi pemrograman itu merupakan suatu dasar dalam membentuk atau membuat suatu aplikasi. Ada banyak macam-macam seperti yang di sini ada Java, CMS, HTML, dan lain sebagainya. Nah, dalam pengertiannya yaitu pemrograman merupakan suatu proses menulis, menguji dan memperbaiki dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer ataupun di handphone itu bisa. Nah, tujuan dari pemrograman ini untuk membentuk suatu program yang dapat melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan keinginan orang yang membuat program. Dia ingin membuat WhatsApp, nah itu pasti sesuai dengan keinginan yang buat dan lain sebagainya. Nah, ada bermacam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa C++ atau C++, kemudian ada bahasa HTML, ada bahasa JavaScript, ada bahasa Python, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ini ada beberapa contoh bahasa pemrograman. Apa sih bedanya? Yaitu tergantung dalam penulisan kode atau programnya dalam setiap bahasa tersebut. Pasti setiap bahasa itu memiliki kode yang berbeda-beda. Selanjutnya, manfaat pemrograman itu apa sih? Dalam kita membuat program, pastinya kita dilatih untuk berpikir logis. Karena dalam membuat program itu kita memulai dari dasar hingga mencapai apa yang kita inginkan. Kita harus sesuai kaidah atau bahasa pemrograman. Dan itu kita juga berpikir sistematis. Sistematis itu artinya urut, runtut, tanpa adanya gap atau uh, kegagalan di tengah-tengah. Jadi kita harus berpikir runtut dan sistematis. Dan itu juga melatih ketelitian, apa ada yang kurang dalam program kita, apa yang kita inginkan dalam membuat program. Nah, itu kita harus teliti dalam membuatnya. Selain itu kita juga melatih untuk problem solving atau menyelesaikan suatu masalah. Dalam membuat program tentunya tidak langsung jadi. Pasti ada suatu proses percobaan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi ada suatu kegagalan dalam pembuatannya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk itu permasalahan yang sekarang yang dihadapi bahasa Indonesia khususnya di daerah pedesaan adalah salah satunya ada beberapa faktor. Dalam masyarakat kan kita tahu kita saling berkumpul, meskipun ini pandemi ya, ini beda situasi. Tapi kan kalau biasanya masyarakat saling berkumpul, bekerja sama, bergotong royong dalam menyelesaikan permasalahan di desa. Namun ada permasalahan yaitu misalnya ada suatu desa yang kurang sinyal atau susah sinyal. Itu biasanya di daerah-daerah yang tidak terkena atau tidak tercapai sinyalnya di daerah tersebut. Dan itu juga biasanya masyarakat desa itu belum mempunyai handphone atau gadget. Nah, itu juga salah satu permasalahan dalam uh, penerapan pemrograman bagi masyarakat desa. Nah, lalu solusinya gimana sih? Nah, solusinya yaitu adanya pelatihan yang diadakan, baik secara online ataupun offline. Biasanya offline itu diadakan suatu seminar di suatu desa tentang mengenai pengenalan pemrograman. Dan itu juga, nah, anak-anak kan biasanya suka main nih, entah di warnet ataupun di suatu tempat yang menyediakan jasa-jasa online. Nah, itu sebaiknya bisa dimanfaatkan untuk kita melatih atau anak-anak melatih dalam membuat program. Itu akan melatih keberhasilan kita dalam membuat program nantinya. Dan itu apabila masyarakat desa sudah memiliki HP, nah kita juga bisa membuatnya melalui handphone. Ya, meskipun sedikit lebih susah daripada dengan membuat melalui laptop ataupun PC. Nah, yang pertama ini kita akan mengenal tentang bahasa pemrograman Python lebih khususnya ya. Nah, Python ini merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi ataupun yang kompleks lah intinya.
suatu komputer hanya dapat mengeksekusi bahasa tingkat rendah, sehingga bahasa pemrograman yang tingkat tinggi harus melalui proses untuk diubah ke bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, ini salah satunya Python ini. Ini tuh termasuk bahasa tingkat tinggi, jadi kita harus memulainya dari bahasa tingkat rendah dulu untuk diubah ke bahasa tingkat tinggi. Nah, kelebihannya apa saja sih? Dalam Python itu biasanya lebih cepat dan lebih mudah dimengerti dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Selain itu, bahasa pemrograman tingkat tinggi lebih mudah digunakan untuk berbagai jenis komputer atau PC. Nah, seperti gambar tersebut, Python adalah mudah untuk dipelajari, mudah untuk diajarkan, mudah untuk digunakan, mudah untuk dipahami, dan mudah untuk dicapai atau dimiliki. Nah, beberapa aplikasi untuk bahasa pemrograman Python yaitu ada Google Lab, ini bisa dicari di Google. Lalu ada Jupyter, ini salah satu aplikasi, atau juga dapat dicari di Google website. Terus ada Spider, ini juga salah satu aplikasi. Ini ada lagi sih, cuman ini ada beberapa saja. Nah, yang pertama akan dipelajari yaitu Google Lab. Untuk yang lainnya nanti bisa mengikuti ke depannya. Nah, Google Lab ini bisa ada tampilan laptop dan tampilan handphone. Ini untuk tampilan laptopnya seperti ini atau PC, dan ini tampilan handphonenya. Nah, sebenarnya lebih enak dengan menggunakan laptop. Tapi apabila kita tidak memiliki fasilitas tersebut, kita dapat menggunakan handphone, meskipun sedikit lebih susah. Nah, untuk yang pertama kita bisa memilih tadi, mencari dulu Google Lab, Google Colab. Nah, nanti kita bisa mencari untuk dipilih yang pertama ini, ataupun ini untuk di handphone. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilan awal. Apabila kita ingin membuat halaman baru, apabila kita ingin membuat uh, pemrograman baru, kita bisa membuat ini, new notebook, ataupun ini, new notebook. Nah, ini bisa dipakai. Ataupun kita bisa memilih yang udah kita pernah buat sebelumnya, seperti ini, ataupun ini, seperti itu. Nah, ini tampilan awalnya dalam membuat program. Ini ada suatu kotak-kotak, ini untuk menuliskan program atau kodenya, dan juga ini untuk menuliskan hasilnya, hasil program yang telah kita buat. Di sini juga ada, namun ini sedikit lebih susah. Ini untuk menuliskan kodenya, dan ini untuk menuliskan outputnya. Nah, untuk yang pertama yaitu nilai dan tipe data. Sebuah nilai adalah hal yang paling mendasar seperti huruf atau angka yang akan dimanipulasi oleh program. Nah, terdapat 3 jenis data, yaitu string, integer, dan float. String ini terdiri dari sebuah kalimat dan terdiri dari beberapa huruf. Nah, biasanya ditandai dengan tanda petik 2 ini. Nah, contohnya seperti hello, Klaten, Desa Cawan itu termasuk string. Yang selanjutnya yaitu integer. Integer ini sebuah angka, khususnya bilangan bulat. Seperti 1, 100, 12, tapi ini tidak usah pakai petik, tidak apa-apa. Untuk float juga bilangan, tapi bilangan desimal. Biasanya ditandai dengan titik, bukan koma. Ini seperti 17,5, 5,54321, 3,5. Nah, ini nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Nggak usah pakai petik. Selanjutnya ada variabel. Variabel ini merupakan sebuah nama yang memiliki sebuah nilai. Contohnya, variabel pesan. Dia memiliki nilai yaitu nasi goreng, tapi dia berupa string karena ada petik 2-nya ini. Selanjutnya yaitu variabel banyak dengan nilainya 4. Lalu ada variabel pi dengan nilainya 3,14159. Nah, yang ketiga ini berupa float dan yang kedua ini berupa integer. Selanjutnya ada operator. Operator ini adalah simbol-simbol khusus yang merepresentasikan perhitungan komputasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, apabila kita mendefinisikan variabel menit dengan nilai 66, maka kita juga dapat bisa mendefinisikan variabel m dengan perhitungan yaitu menit. Menit ini 66 ini dibagi, bagi ini tandanya garis miring ke kanan, dibagi 60. Nanti akan dapat di print. Print ini mengeluarkan atau mencetak outputnya. Print M, print ini berarti ngeprint ini kan. Oke, untuk yang kedua ini kita bisa mendefinisikan sebuah variabel A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Kita dapat mengeprint suatu
perhitungan operator yaitu A tambah B. Nah, kalau printnya dalam bentuk string seperti ini, nanti dia akan mencetak yang di dalam string ini. Berarti dia akan mencetak A plus B, tapi ini nanti akan mencetak 2 ditambah 3. Karena dia berupa integer. Nanti ini akan mencetak A plus B, karena berupa string. Selanjutnya ada operator logika. Biasanya logika itu ada logika AND, dan AND itu dan, OR itu atau, dan logika NOT. NOT itu tidak. Operator AND akan bernilai benar jika semua pernyataan bernilai benar. Operator OR atau akan bernilai benar jika salah satu pertanyaan bernilai benar. Operator NOT atau operator tidak merupakan negasi dari pernyataan awal. Jika pernyataan awal benar, maka negasinya salah. Dan sebaliknya, jika pernyataan awal salah, maka negasinya akan benar. Nah, ini salah satu ekspresi boolean, yaitu merupakan ekspresi yang menghasilkan nilai benar atau salah. Dalam pemrograman bahasa Python, biasanya ekspresi yang salah direpresentasikan dengan nilai 0 atau false atau salah. Dan ekspresi yang benar sebagai nilai 1 atau true. Seperti ini, 3 lebih besar dari sama dengan 3. Berarti kita akan mengecek apakah 3 lebih besar dari sama dengan 3. Lalu 8 sama dengan 8, apakah benar? Nah, kita akan mengeceknya. Untuk sama dengan ini dituliskan 2 kali ya, sama dengan, karena dalam bahasa pemrograman Python seperti itu aturannya. Lalu kita akan mengecek ini 3 kurang dari sama dengan 4, dan ini 3 lebih besar dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya ada list. List ini dalam pemrograman Python dapat mengelompokkan tipe data yang berbeda. Tipe data yang berbeda itu tadi seperti string, integer, dan float menjadi satu kelompok yang dikenal dengan list. Dapat didefinisikan dengan tanda pemisah ini, koma. Nah, misalkan kita mendefinisikan list A. List ini biasanya diberi ini, kurung kurawal, kurung siku. Nah, ini berarti ada list yang pertama, list yang kedua, list yang ketiga, list yang keempat. Nah, list kedua dan ketiga ini berupa integer, dan yang 1 dan 4 ini berupa string. Dapat dituliskan menjadi satu list daftar yaitu A. Sama dengan B ini juga list B, ada string berupa 5, ada integer berupa 6, juga ada string lagi berupa 7. Nah, apabila kita mencetak print A, B, maka kita akan menampilkan list di dalam A dan juga list dalam B. Nah, apabila kita mengeprint A 0, A siku 0, berarti list dalam A, tapi yang ke 0. Jadi perhitungannya ini 0. Dalam sini ya, ini berarti 0, ini 1, ini 2. Nah, dalam perhitungannya seperti itu. Jadi apabila kita menampilkan list A0, maka kita akan menuliskan ini. 1 dalam bentuk string. 1 karena dia list yang pertama. Nah, apabila kita mencetak B0.22, berarti 0 sampai 2, berarti dia akan mencetak semua list yang ada di sini. Berarti 0, 0, 1, 2, dia akan mencetak ketiganya ini dalam list B. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada perintah if and else, jika dan tidak. Nah, saat membuat program, selalu ada kondisi di mana diperlukan pengecekan suatu kondisi untuk mengarahkan program berjalan sesuai keinginannya. Jika tidak sesuai dengan kondisi tertentu atau sesuai yang diinginkan, maka dapat membuat kondisi alternatif lainnya. Sebagai contoh, kita bisa menginputkan suatu variabel A, input ini untuk menginput variabelnya, dan berupa integer karena int. Nah, misalkan kita menginputnya 5. Nah, kita akan mengecek nih, jika yang diinputkan itu 5 ini lebih besar dari sama dengan 3, maka dia akan mengeprint A atau mengeprint A ini yang kita inputkan tadi. Namun, jika tidak demikian, maksudnya jika A yang diinputkan itu tidak lebih besar dari sama dengan 3, maka dia akan mencetak string berupa salah. Jadi, untuk memenuhi dua kondisi ini ya harus ada kondisi awalnya dan juga kondisi alternatifnya. Nah, untuk yang selanjutnya ada perintah if, elif, dan else. Ini kurang lebih sama kayak tadi, if, else. Cuman ini ada 3 kondisi atau lebih dari satu syarat yang kita inginkan.
Saat membuat program, kadang kita memerlukan suatu data yang memenuhi lebih dari satu syarat, dan kita memerlukan dua cabang kondisi. Salah satu cara mengekspresikannya dengan perintah if berantai, atau perintah if, if, dan juga else. Nah, ini seperti tadi, kita menginputkan A dulu, berapa, integer. Nah, jika A tersebut lebih besar dari sama dengan 3, maka dia akan mencetak A. Nah, jika A ini tidak lebih kecil dari 3, maka dia akan mencetak A juga. Namun, jika dia tidak lebih besar dari 3 dan tidak kurang dari 3, tidak memenuhi kondisi 2 ini, maka dia akan mencetak salah. Nah, seperti itu, kurang lebih. Jadi hampir sama untuk if, else, dan if, elif, dan else. Hanya berbeda dalam kondisi atau syarat yang diinginkan. Seperti itu. Nah, itu marilah kita mencoba yang sudah dasar-dasar yang saya berikan tadi. Kita dapat mencobanya di Google Lab aja, Google Colab, biar lebih mudah untuk memakainya. Saya share screen Google Colab-nya. Ya, seperti ini tampilan Google Colab di PC atau di laptop. Nah, ini sudah ada beberapa program yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini ada satu yang program pertama. Seperti tadi, yang atas ini berupa input atau program kode yang ingin kita tuliskan, dan yang bawah ini berupa outputnya. Nah, apabila ada tanda pagar, lalu diikuti sebuah kalimat atau huruf, nah ini berupa komen. Dia tidak akan ditampilkan di output. Nah, yang pertama kita ingin mencetak. Print ini harus diawali dengan huruf P kecil. Karena apabila P besar, maka tidak akan berjalan programnya. Karena itu salah satu syarat di pemrograman bahasa Python. Kita ingin mengeprint sebuah string, yaitu ini. Karena ada petik duanya, yaitu ini output atau keluaran dari kode yang telah kita tuliskan. Kita akan mencoba menjalankan program tersebut dengan mengeklik ini. Seperti kaset ini dipencet, kita akan menjalankan program dan akan menampilkan ini outputnya sesuai atau sama dengan string yang diinginkan ini. Benar? Oke. Terus selanjutnya kurang lebih sama. Ini kita akan mengeprint sebuah string berupa kalimat halo Klaten. Karena ada petik duanya ini. Nah, apabila kita jalankan akan berupa, nah seperti ini outputnya. Halo Klaten. Kita hanya mencetak yang ada di dalam petik ini. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan variabel A dengan nilai Klaten. Klaten ini tidak ada petik atau apapun. Nah, selanjutnya kita akan mengeprint A. Apakah bisa? Kita coba jalankan. Nah, ini terjadi kesalahan atau error. Mengapa? Karena kita tahu Klaten ini berupa string. Maka dalam penulisannya harus diberi petik 2 seperti yang di bawahnya ini. Karena dia berupa string. Apabila diberi petik 2 di awal dan setelah kata Klaten, maka akan diperoleh print A. Nah, kita akan mengeprint Klaten. Jika tidak demikian, maka akan gagal seperti ini, karena dia menganggapnya sebagai sebuah integer, padahal dia sebuah string. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini, apabila kita mengeprint hello Klaten, sudah benar ada, ini kan kita coba. Nah, error mengapa? Karena ini sudah benar ada petik duanya, namun dalam perintah mengeprint harus ada tanda kurung buka dan kurung tutupnya seperti ini. Kurung buka dan kurung tutup. Nah, kita akan mengeprintnya. Nah, akan berubah menjadi hello Klaten. Jika tidak demikian akan gagal atau error program tersebut. Jadi ada ketentuan khusus dalam pemrograman bahasa Python. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan program lainnya, yaitu kita definisikan variabel, 3 variabel, yaitu ada variabel pesan, variabel banyak, dan variabel p. Pesan ini berupa string karena ada petiknya dan juga kalimatnya nasi goreng. Banyaknya berupa 4,
berupa integer karena bilangan bulat, dan B ini berupa float karena koma desimal 3,14159. Nah, selanjutnya kita akan mencetak ketiga variabel tersebut. Pertama, mencetak pesan, mencetak banyak, dan mencetak pi. Nah, akan diperoleh hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mencetak nasi goreng, mencetak 4, dan mencetak 3,14159. Oke, untuk selanjutnya, ini seperti tadi, operator, khususnya pembagian. Nah, kita definisikan variabel menit dengan nilai 66. Selanjutnya, kita definisikan variabel baru, yaitu M, dengan operasi, yaitu menit. 66 ini dibagi dengan 60, suatu integer. Nah, kita akan cetak integer M, atau mencetak M. M ini kan 66 dibagi 60. Itu akan menghasilkan 1,1. Karena dia berupa float sebenarnya. Apabila kita ingin mencetak dia sebuah integer, tinggal tambahkan integer di depannya. Dan juga ditambahkan kurung buka dan kurung tutup dari sehingga diperoleh seperti ini. Output dari M asli yaitu 1,1 dan output dari integer M yaitu 1. Integer ini akan dibulatkan ke bawah untuk bilangan desimal apa. Selanjutnya kita bisa melakukan operator lain seperti penjumlahan seperti ini. Kita akan mendefinisikan variabel A dan B. A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Kita akan mengambilkan output print A. Jadi print akan mengeprint nilai A ini yaitu 2. Lalu kita akan mengeprint string A. String A ini kan tidak didefinisikan di awal. Jadi dia akan mencetak A. Sama halnya untuk B dan juga A plus B. Coba kita jalankan. Nah, print A ini kita akan mencetak A yang sudah didefinisikan di awal, yaitu A-nya berupa 2. Jadi dia akan mencetak 2. Lalu jika kita mencetak string A, dia tidak akan mendefinisikan tidak akan mencetak yang telah didefinisikan, tapi dia akan mencetak string A atau huruf A sama dengan B dan juga A plus B, seperti itu. Caranya juga sama. Nah, ini ada operasi perkalian dan pembagian. Perkalian dalam bahasa Python ditandai dengan bintang, bukan X. Nah, dengan pembagian ditandai dengan garis miring ke kanan. Kita definisikan variabel awal yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Kita akan mencetak perkalian antara A kali B, A bintang B, sebuah integer. Jadi dia akan mengambil dari variabel yang telah didefinisikan di awal. 2 dikali 3 akan menghasilkan 6 in outputnya. Lalu jika dia mencetak string dari A kali B, maka dia akan mencetak huruf A bintang B. Sama halnya untuk A per B dan A plus A per B juga dalam string. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada modulo. Modulo itu sisa pembagian. Ini ada B modulo A, berarti apabila B dibagi A atau modulo A itu akan menghasilkan 1. Berarti kan 3 dibagi 2 kan 1. Cuman akan ada sisa 1. Jadi sisanya itu disebut modulo atau sisa pembagian tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih tadi seperti operator. Ngecek apakah 8 sama dengan 1, kita jalankan. Oh, salah, false. Atau bisa dituliskan dengan 0. Lalu kita mengecek 8 sama dengan 8, true, benar. Berarti 8 sama dengan 8. Apakah 3 lebih besar dari sama dengan 4? Kita jalankan. Oh, salah, karena 3 lebih kecil dari 4. Apakah 3 lebih besar sama dengan 3? Ya, benar, karena 3 sama dengan 3. Nah, ini untuk mengecek kebenaran dari suatu variabel atau angka yang kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat program kecil atau membuat list berupa list A dan list B. List A berupa string 1, integer 2 dan 3, dan string 4. Lalu kita akan mencetak A. A ini mencetak semuanya, berarti kita akan mencetak list yang dalam A, berarti kita akan minta ini. 1, 2, 3, 4. Lalu apabila ada list B yang ke B, yaitu B dengan isinya yaitu
string 5 dan string 7 dan juga integer 6. Lalu kita akan mencetak A, B, berarti kita akan mencetak list dalam A dan list dalam B. Hasilnya akan seperti ini. Cetak list dalam A yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga list dalam B yaitu 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita akan mencetak list A siku 0. Jadi ingin mencetak list A pertama, yaitu A pertama kan yaitu 1, karena perhitungannya yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dimulai dari 0. Jadi, print A0 akan menampilkan output berupa 1. Atau ini berupa string. Lalu, apabila kita ingin mencetak B, list B dari 0 sampai 2, maka kita akan mencetak 0, 1, 2. Jadi, karena dalam perhitungan list ini, list yang terakhir tidak ditampilkan. Karena akan hanya menampilkan sampai list ke n-1. Jadi kita hanya menampilkan list 5 dan list 6. List dalam B yang berupa 5 dan 6. Untuk 7-nya ini nggak ditampilkan karena dia meskipun masuk dalam 2 ini, tapi dia tidak ditampilkan untuk yang terakhir. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada program kecil-kecilan untuk menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, ini berupa komen ya, karena ada pagarnya. Nah, kita definisikan variabel yang pertama P atau panjangnya 4 dan lebarnya yaitu 5. Nah, kita akan menghitung luas dan keliling persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar dan juga kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Kita dapat operasikan ini P dikali L, panjang kali lebar, kelilingnya yaitu 2 dikali P tambah L. Nah, selanjutnya kita akan mencetak luas persegi panjang dan juga keliling persegi panjang tersebut. Kita jalankan. Ya, luas persegi panjang ini tetap dituliskan ya, karena dia berupa string, jadi dia tetap dituliskan luas persegi panjang adalah luas. Nah, luas ini tidak beroleh dari perhitungan ini. Panjang kali lebar dengan panjang yang telah definisikan di awal dan lebar juga di awal. Nah, sama halnya untuk keliling persegi panjang ini. Perhitungannya sama. Hasilnya berbeda. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba aturan if-else. Jika dan tidak demikian. Nah, kita akan mendefinisikan variabel A dengan kita menginput suatu integer. Misalkan kita menginput 4. Oke, ini untuk inputannya. Lalu kita bisa dengan enter. Enter. Nah, kita akan mengecek apa yang kita inputkan benar atau salah. Jika integer A ini kan tadi 4 ini. Jika 4 ini lebih besar dari sama dengan 3, maka dia akan mencetak A. Namun, jika tidak demikian, maka dia akan mencetak salah. Nah, kita tadi mencetak 4, menginputkan 4. 4 ini lebih besar dari sama dengan 3. Makanya dia akan mencetak A. A ini berarti 4. Nah, kita coba lagi jika kita mencetak 2. Menginputkan angka 2. Kita enter. Nah, salah. Mengapa? Karena 2 ini lebih kecil dari 3. Jadi dia akan menjalankan perintah yang ini, yang kedua. Karena dia tidak lebih besar dari sama dengan 3. Seperti itu untuk aturan if-else. Sama halnya dengan aturan if, elif, dan else. Kita akan menginputkan angka. Jika kita menginputkan 4, misalkan 4, kita akan mengeceknya. Nah, jika 4 ini lebih besar dari sama dengan 3, maka dia akan mencetak A itu 4. Nah, jika dia kurang dari sama dengan 3, dia juga akan mencetak A tersebut hanya 4. Nah, jika tidak demikian, tidak keduanya ini, maka dia akan mencetak salah. Karena 4 ini lebih besar dari sama dengan 3, maka dia akan mencetak yang ini. Nah, namun jika kita tuliskan 3, tuliskan 2 dulu, nah dia akan mencetak yang bawah ini. 2 kan kurang dari 3, jadi dia akan mencetak 2 tersebut. Namun, jika kita mencetak 3, nah 3 ini kan tidak lebih besar dari sama dengan 3.
dan tidak lebih kecil dari 3. Nah, 3 ini kan sama dengan 3, jadi dia mencetak perintah yang ketiga ini. Perintah yang tidak memenuhi kondisi keduanya yang di atas ini. Dia akan mencetak salah. Nah, seperti itu aturannya. Kurang lebih sama untuk if, dan juga if, else. Nah, itu kurang lebih sama. Hanya berbeda dalam persyaratan atau kondisi yang kita inginkan. Nah, itu merupakan salah satu atau beberapa contoh dasar dalam pemrograman bahasa Python. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lakukan lebih lanjut atau mencobanya di rumah ataupun dimanapun saudara berada, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas atau skill kita dalam bahasa pemrograman yang akan kita lakukan. Seperti itu. Untuk itu, sekian dari saya mengenai pengenalan bahasa pemrograman ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah ilmu kita dalam pemrograman, khususnya bahasa Python dengan menggunakan fasilitas yang ada dengan memanfaatkan fasilitas yang kita miliki, sehingga kita dapat memanfaatkan kegiatan atau waktu luang kita. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.